salah satu peserta sebagai dalam hal ini diberi dan nanti akan memberikan sedikit pencerahan bahwa memang kita membutuhkan informasi-informasi yang banyak, khususnya sejarah Kota Palembang. Kita tidak bisa menarik memang unsur sejarah tentang Kota Palembang ini sangat terbatas ya. Nah ini perlu penggalian lagi, khususnya kelurahan dan desa dewasa untuk khusus Kota Palembang dan kebanyakan ekspor mengenai sejarah Kota Palembang. Nah kalau kita tadi benar kata ya, seperti Bapak guru-guru termasuk sana alam semut yang tadi sudah disebutkan itu merupakan wilayah-wilayah yang menjadi kepek tempat Belanda. Dan kita tahu bahwa yang dikatakan pejuang itu tidak saja anggota veteran yang pada saat itu melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ada juga dari tokoh-tokoh adat masyarakat biasa yang ikut berperang melawan Belanda. Bahkan pada waktu itu didirikannya
Di situ saya bertiga, saya sendiri, kemudian ada Bu dari SMA 18 ya, Bu Ika, kemudian dari SMA 10 juga, Bu Nina. Nah, kami melakukan jejak petualangan sedikit bagaimana mencari posisi kota tua Palembang yang ada di Palembang ini. Kami sampai menelusuri Sungai Musi dari beberapa hilir ya, 2 hilir atau 3 hilir itu sampai dengan gedung apa ya, terdalam ya, yang kalau sekarang ini dijadikan ya Sungai Rendang ya, ya Sungai Rendang sampai dengan sekarang itu kami lakukan jalan kaki Bapak Ibu. Kami jalan kaki di sini ditemani oleh anak kami juga satu. Jadi kami berempat itu jalan kaki menelusuri daerah-daerah tersebut itu tahun 2019. Nah, kami juga mendatangi kota-kota yang ada di provinsi lainnya seperti provinsi DKI Jakarta, kemudian provinsi Semarang ya, kota Semarang. Nah, di situ kita ini benar-benar orang-orang ini benar-benar yang terlupakan orang tuanya. Nah, di situ saya tahu ternyata daerah kita semuanya sudah jadi kenangan seperti dulu saya kota tua Palembang yang kenangan dulu. Jadi kota-kota tua kita, posisi-posisi kota tua kita yang ditinggalkan, yang pernah menjadi saksi dalam perang 5 seperti daerah Medalia, seperti tadi sampai ke Sungai Rendang, kemudian sampai dengan sekarang di situ ada kantor BRI di dalam, kemudian di dalam semua ada rumah sakit Siloam, itu tinggal semua dan dipakai pada saat pertempuran malam sampai dengan kantor PBB, kemudian kantor PBB banyak ada kantor BKD. Nah, itu penginapan-penginapan mereka. Nah, sayang sekali seperti halnya kantor pos itu sudah direnovasi, seharusnya jangan direnovasi karena itu bukti bahwa itu kantor pos itu pada saat kita Belanda. Di samping kantor pos itu ada kantor Telkom. Nah, itu kantor Telkom juga. Ya, akhirnya Jadi Bu, satu ya, di samping jalan lewat itu menunjukkan daya itu ada jalan, tembus ke benteng, itu kiri, bawa ke kanan. Nah itu kan jalan dulu, bukan jalan baru, samping terowongan. Itu yang jalan lamanya. Nah itu jalan jalan dulu. Itulah jalan penerbangan dari depan Cikapundung. Bukan Cikapundung itu ada bios, bios. Nah di sini ada bios itu depan ini. Lama itu kan. Ini tahu itu kan. ya terima kasih. Ini ya terima kasih informasinya. Itu jadi, nah itu benar sekali ya teman-teman yang sekarang semuanya sudah ditutup dan karena abu-abu. Ya, dibuat perumahan ya Pak ya. Ya.
dari anak sungai sana sampai ke Abdul waktu Gabus tadi. Ya, sampai ke Gabus. Iya. Berarti nama laut Jawa maksudnya tidak di maksudnya tidak nama laut Jawa ya Pak? Maksudnya tidak mau nama lain ya? Ini masuk ke juga ya untuk mengikuti para ke depannya ya dengan diskusi para diskusi itu ya ya tadi bahwa itu sudah putus ya Pak ya sudah putus karena dihimbau untuk kepentingan rakyat. Kita akan hari ini ya Pak ya diskusi hari ini. Terima kasih hari ini sebenarnya banyak sekali penjualan-penjualan kota-kota pada saat Ramadan dan malam yang semuanya sudah terus seperti Cinde dulu. Nah bangunan Cinde itu sama persis dengan bangunan yang ada di kota sekarang. Persis dengan bangunannya. Bangunannya lain berbeda Pak. Kayaknya Pak. Karena ini mana ada di Jawa Timur Barat, di mana lagi untuk ini itu lagi tahan ya, kalau kita mau lagi yang belum itu tahan mau ini, itu kan tanah yang ini, apa kok ini lagi, itu kan, aku budaya lain yang ini, budaya lain kita itu kita tahu. Masih ada Pak. Ini banyak sekali ya untuk perhatian ya. Dari dulu alhamdulillah masih apa-apa ya Pak ya. Mungkin nanti yang sungai tadi kita ajukan ke Presiden yang lalu ya bagaimana perubahan yang sampai namanya itu karena pemerintahan yang sebelumnya berubah nama. Nah kemudian seperti apa ya tahanan kota pada masa Belanda itu di depan kantor pos itu sebenarnya tahanan kota untuk wanita. Tapi sekarang tahanan polisi sudah berubah sehingga itulah wilayah-wilayah dari pemerintah Belanda saat itu. Jadi sebenarnya lengkap untuk masyarakat pada masa itu ya. Dan apa ya kalau Iwa itu sebenarnya kalau dulu pemerintahan Belanda kalau itu fungsinya untuk membuat kota-kota dari masyarakat pemerintahan Belanda saat itu. Tapi sekarang semua sudah ditutup dan dia direalisasikan untuk hiburan masyarakat. Tapi jangan sampai ya Pak ditinggalkan lagi ya Pak. Kalau alirannya sungai ya Pak ya. Kalau jalan kesulitan sih nggak ada ya Pak ya. Oke, nah itu sedikit pengalaman saya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana posisi-posisi kota tua kota Palembang pada masa tahun 2005 yang sekarang semuanya notabene ada yang bisa kita pertahankan dan ada juga yang tidak bisa kita
Jadi kita tidak
Terima kasih atas apa yang diberikan pada saya. Bapak Ibu yang kami hormati beserta diskusi koordinasi yang ada ini, memang betul dari wacana kota tua di beberapa kota terutama di Jawa kita bisa berusaha semuanya Jogja, Jakarta, bahkan kalau kalian pasti kota lama untuk kalian yang belum. Namun ada kegiatan kota lainnya hari malam yang keempat ini kita patut bersyukur karena perjuangan mereka berkenan untuk membuka dunia. Ini perjalanan. Dan saya kemarin pada saat pembukaan mendengar informasi langsung bahwa sejarawan kita Bapak Kemas Ari Panji masuk sebagai staf ahli di dalam pemerintahan ini, Pak. Moga-moga dengan masuknya Kemas Ari Panji menambah cakrawala Pemkot untuk mengambil kebijakan dengan mendengarkan sejarawan, sehingga ke depan aset-aset kita itu termotivasi untuk terangkat, Pak. Jujur Bapak dan Ibu yang hormati pada siang hari ini, saya pribadi itu sudah memperjuangkan benteng Kota Besar. Benteng Kota Besar, Pak, sudah 2 kali, Pak. Kemarin itu rombongan seniman dan sejarawan sudah menghadap Kodam. Nah, kita tinggal nunggu channelnya ke Jakarta. Karena untuk relokasi dari akademi ini memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat. Supaya nanti relokasi itu terjadi di mana, kapan, baru kita bisa membebaskan dari relokasi. Dan ternyata Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sempat terpesona setelah Dr. Dedi Irawan, dosen Universitas Sriwijaya itu mengatakan ternyata benteng Kota Besar itu bukan benteng, Bapak dan Ibu. Benteng Kota Besar itu keraton, Pak. Jadi di dalamnya itu sebenarnya banyak sekali. Iya, bahkan ruang kementerian, taman itu semuanya ada. Jadi Bapak dan Ibu, kita tinggal mendukungnya aja. Semoga pemerintah kota ke depannya dengan adanya PJ Wali Kota membuka diri dengan mau membuka kembali, terbukalah pintu. Jadi para ahli TACB, tim ahli cagar budaya, kemudian pihak dari BIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian kita Guru Akademi Sejarah, kemudian Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, termasuk masyarakat sejarawan Indonesia, nanti bisa bergandeng tangan Bapak dan Ibu. Ya, karena kalau pemerintah tutup kuping, kayak apa kita mau berjuang, Pak? Semuanya akan stagnan di tempat. Itu, Pak. Karena yang punya kebijakan itu pemerintah. Nah, kemungkinan besar dari era kemerdekaan hingga sekarang, bukan saya mengambil satu generalisasi ya, untuk pemerintah kota, terutama kota, ini belum banyak mendengarkan para sejarawan, budayawan untuk aset-aset lokal yang ada di Kota Palembang. Nah, melalui forum ini, kebetulan Mang Dayat ikut membuat YouTube-nya, moga-moga suara kita hari ini didengar oleh pemerintah. Kemudian tadi betul kata Bu Epa, nanti kita 3 hari Bapak dan Ibu supaya tidak terputus hari ini kita sudahkan pada sampai hari Kamis, karena nanti di situ akan hadir Bapak Kemas Ari Panji. Kemudian juga diharapkan ibu-ibu yang hadir di sini besok datang lagi hari Selasa datang lagi, dan nanti kita terakhir adalah ke makam pahlawan di kilometer 4,5. Terima kasih.
Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal dulu, saya Rilo Abidaya. Oh, bukan guru, bukan guru, baru lulus PPG. Jadi, dari peringatan, saya ikut serta juga dari peringatan hari yang pertama kemarin, Ibu, peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Nah, mungkin langsung saja izin senior saya, Ibu, saya sedikit agak meluruskan juga beberapa hal. Pertama itu pertempuran 5 hari 5 malam itu berbeda dengan agresi militer Belanda. Itu agresi militer itu 21 Juli, sedangkan pertempuran 5 hari 5 malam itu 1 Januari sampai 5 Januari. Nah, kemudian di agresi 1 Palembang sudah tidak terlibat lagi karena pasukan di wilayah Palembang itu sudah dikuasai Belanda. Jadi kalau tadi ada pertanyaan setelah pertempuran 5 hari 5 malam, apakah Belanda pergi juga? Tidak, dia stay di sini. Pasukan Belanda bertahan di sini, gitu. Itu mungkin nanti untuk pembahasan mengenai pertempurannya kita bahas di hari esok. Jadi kita lebih ke fokus ke Palembang sebagai kota tua itu. Kemarin tahun 2023 kami juga pernah membuat film dokumenter mengenai Palembang kota tua. Jadi yang paling kami angkat waktu itu adalah daerah Sekanak. Daerah Sekanak karena potensi sebagai kota tuanya paling besar. Peninggalan-peninggalannya, terus ruko-rukonya, kemudian di situ paling kompleks. Pertama ada peninggalan-peninggalan, ada identitas kita sebagai kota Palembang, ada rumah-rumah baru. Kemudian ada kantor-kantor, kemudian ruko-ruko, itu masih ada. Kemudian di belakang ke sana juga ada bangunan. Kalau kita lihat secara arsitektur, itu bangunannya mirip gaya-gaya Eropa. Itu adalah gedung pertunjukan pada masa itu. Selain di balai pertemuan, di sana juga ada gedung pertunjukan di sana. Nah, makanya kami kemarin ngambil potensi itu Sekanak sebagai wilayah kota tua yang sangat berpotensi, karena di sini masih terjaga banyak, Bu. Cuman memang tidak terawat. Masalahnya itu memang tidak terawat karena banyak yang sudah jebol, banyak yang sudah ini. Kami kemarin juga sampai masuk juga ke bioskop-bioskop lamanya, meskipun itu bukan peninggalan kolonial ya. Memang sangat disayangkan tidak terawat. Kami juga beberapa bertanya dengan para budayawan sana, misalnya ada Mang Amin di situ, bagaimana wilayah Sekanak ini adalah potensi yang besar. Pertama, pasar darat ya, karena dulu Palembang ini pasarnya di sungai. Pasar darat pertama itu di Sekanak. Itu pasar pertama. Jadi sebelum 16 pasar itu berpusatnya di daerah Sekanak sini. Kemudian perkembangan setelah Palembang ini residennya ganti sejak 1900-an, 1920-an, itu kan Palembang ini mulai grow ke darat. Ibaratnya pembangunan itu lebih potensinya naik ke darat oleh residen Belanda waktu itu. Jadi pembangunan sungai-sungai ditutupin semua, dijadikan bangunan-bangunan karena mobil-mobil itu udah masuk, mobil, kendaraan motor itu sudah masuk karena kita dulu lalu lintasnya bukan darat, kan sungai, gitu. Jadi daerah Sekanak ini adalah potensi pertama. Dia termasuk ini daerah kita sini ada balai pertemuan, ada kemudian kantor ledeng dan sebagainya, adalah salah satu bagian dari pembangunan pada zaman itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita libatkan dengan 5 hari 5 malam, sebenarnya banyak sekali, Bu. Kan waktu lalu tanggal 17 Agustus kemarin kami juga launching pemutaran film. Jadi kami buat film tentang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Itu kronologis ya secara pertempurannya. Jadi dari tanggal sebelumnya malah tanggal 28, mungkin kita harus peringati juga di tanggal 28. Sebenarnya tanggal 28 ini juga ada pertempuran 11 jam seperti itu. 11 atau 12 jam seperti itu. Sebelum pertempuran 5 hari 5 malam pada 1 Januarinya. Nah, ini adalah salah satu pemicu nanti yang buat panas kota Palembang. Membuat Palembang jadi panas di situ.
Ini. Nah, di sebelah kita di sini ada bangunan tua, Jacobson. Jacobson ini bangunannya kalau di Belanda itu perusahaan swasta ketiga terbesar, Jacobson ya. Tapi cabangnya banyak ya, bukan di Palembang saja, Jacobson. Nah, di ini yang warna orange ini, Bu. Nah, ya Jacobson. Nah, ya Jacobson. Nah, di depan kita sini, di situ kalau misalnya pertempuran 55 malam, tanggal 12 Oktober 1945 itu pendaratan eh, pasukan Belanda, Inggris itu di depan kita di kafe tentara ini, ada kafe tentara sekarang jadi ini, itu pendaratannya. Jadi wilayah sini adalah wilayah situs memang bersejarah. Kalau kita lihat dari foto, ini foto-foto ini kalau saya lihat foto-fotonya sumbernya dari Belanda semua. Memang kita minim kalau sumber-sumber visual ya. Ada lagi banyak saya koleksi foto-foto dari Belanda melihat daerah di sekitar sini sebagai markas Belanda di situ. Termasuk Benteng Kota Besar yang nanti dijadikan markas juga oleh Belanda. Di sanalah penampungan alat-alat pertempuran, alat berat seperti tank, eh, kendaraan tempur infanteri dan lain-lain. Kalau kita lanjutkan lagi sana, misalnya kantor telegraf, ada Masjid Agung, ada sampai ke Caritas, dan juga jangan lupa Talang Betutu di sana juga masih tergabung juga itu, ikut juga dalam pertempuran karena Talang Betutu itu mensupport pesawat B-25. Pesawat B-25 itu pesawat yang bakal digunakan untuk pertempuran 5 hari 5 malam oleh Belanda. Jadi penerjunan pesawatnya dari sana gitu. Mungkin nanti bisa saya share ya. Ada juga di YouTube misalnya bagaimana Palembang Kota Tua, terutama di skala yang kami angkat seperti itu. Mungkin selengkapnya boleh nonton di sana. Promosi sedikit, terima kasih Bu. Ya baik, luar biasa ya, biar untuk semuanya, biar lebih seger ya, biar lebih apa namanya refreshing kembali ya. Luar biasa, sebenarnya banyak aset sebenarnya di Palembang ini. Kalau seandainya pemerintah kita tahu tentang sejarah, karena mereka beliau-beliau yang duduk dalam pemerintahan itu backgroundnya bukan orang-orang sejarah, maka dari itulah yang menjadi tantangan buat kita semua. Salah satunya dampaknya pembangunan itu justru sedikit demi sedikit menghilangkan aset-aset sejarah. Padahal itu adalah cagar budaya yang harus kita jaga. Kalau berbicara tentang pemerintah, kita sulit untuk menentang. Karena yang dari pemerintahan adalah para aparat pemerintah. Cuman pembangunan, oke, kita tidak bisa menampik pembangunan, tapi jangan sampai menghilangkan jejak-jejak sejarah. Sedikit banyaknya masih ada yang bisa kita ceritakan, ya. Seperti contoh kantor pos. Kalau memang ada berdasarkan kebutuhan, memang tidak layak lagi untuk dipertahankan, ya minimal jangan sampai menghilangkan semua. Jadi ada sisa-sisa jejak-jejak sejarah itu yang bisa kita ceritakan keasliannya, benar, keasliannya kepada generasi penerus bangsa. Dan hebatnya lagi, Benteng Kota Besar itu dibangun oleh putra daerah asli orang Palembang. Itu luar biasa, bukan peninggalan zaman Belanda itu. Nah, benar kata Bapak tadi bahwa Benteng Kota Besar itu adalah sebuah keraton. Namun pada masa kolonial beralih fungsi menjadi pertahanan militer hingga saat ini. Cuma yang jadi persoalannya, saat kita masuk itu sulit sekali. Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita, kenapa? Nah itu.
Iya. Itu yang jadi persoalannya Pak, yang jadi permasalahannya itu. Yang di dalam Benteng Kota Besar itu apa saja itu yang tidak kita ketahui. Harusnya yang itu sangat miris sekali, kita hanya bisa menikmati, memandang di luar. Kita tidak bisa masuk. Padahal itu adalah bagian dari cagar budaya yang perlu memang harus kita ya satu, kita memang harus membanggakan ya Benteng Kota Besar sebagai cagar budaya. Kita pun harus tahu isi dan fungsi dari Benteng Kota Besar itu sendiri. Ya, ini harus kita sampaikan kepada pemerintah supaya anak-anak ini bebas bisa melihat secara langsung mana sih isi Benteng Kota Besar itu. Jangan hanya memandang di luar kita. Ini menjadi PR untuk kita semua, ya. Oke, silakan Bu Ana. Terima kasih Bapak C. Saya bantu jawab Pak. Memang kita kalau bahasa Jawa itu ikutan gitu Pak ya. Tapi nah ini Pak, penentu kebijakan itu satu pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi, dan terakhir pemerintah pusat. Berdasarkan audiensi para sejarawan dan budayawan, Kodam sudah siap. Kodam itu sudah siap untuk pindah. Iya. Tapi kita nunggu justisnya dari pemerintahan Prabowo. Karena tadi Pak, relokasi aset-aset angkatan darat yang di dalam itu, termasuk akademi, harus punya tempat dulu. Dia sudah siap Pak, sudah siap. Insya Allah besok ke Mas Arifandi akan lebih banyak menjelaskan bagaimana perjuangan kami untuk membebaskan Benteng Kota Besar dari pengaruh TNI Angkatan Darat khususnya. Terima kasih. Iya. Iya. Siapa? Iya. 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 Terima kasih Pak. Iya. Iya. Jadi Pak J, apa yang terjadi di Benteng Kota Besar sedikit merilis ke belakang itu sama dengan sejarah perjuangan pembebasan Benteng Vredenburg di Kota Solo. Dan alhamdulillah mereka TNI Angkatan Darat siap pindah Pak. Kalau tidak salah dipindahkan ke daerah yang namanya Mojolaban di Kota Solo. Kita support Pak perjuangan mereka nanti. Untuk Bapak J mungkin bisa dianus Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini benar-benar kayaknya semakin siang semakin panas ya situasi ya. Iya, kalau bisa kita dudukkan sekali pemerintah di sini, terus kita langsung menyuruh beliau atau yang berkepentingan itu menandatangani dan memberikan langsung statement mengatakan bahwa harus semuanya kembali menjadi kota tua Palembang seperti ya, peninggalan sejarah itu ya. Iya, aplaus untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir pada ruang diskusi hari ini. Nanti besok akan lebih panas lagi ini karena kita akan membahas tentang situs-situs peninggalan kota tua. Nah, kalau hari ini bagaimana kota-kota tuanya, nah nanti kita akan melihat besok
situs-situsnya ya. Nah ini siap-siap nih dari tim aksi ya, yang akan memaparkan apa saja peninggalan dari situs-situs perang 5 hari 5 malam. Dan terakhir pada hari ketiga akan dijelaskan juga bagaimana pertempuran-pertempuran itu berlangsung secara luar biasa sekali, yang hanya tadi kata Pak J tadi, senjata yang kita gunakan adalah sekedar bambu runcing ya Pak ya. Sementara mereka ada senjata tempur, ada senjata dari pesawat juga. Kita hanya mengandalkan senjata bambu runcing dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya yang telah hadir pada kegiatan diskusi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari tim NGMP Sejarah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kita harapkan ini semua akan membawa dampak yang positif bagi kita semua dan akan semakin membuka pengetahuan bagi kita semua bahwa inilah peninggalan dari Kota Palembang yang selama ini perlu kita gali dan harus bersama-sama kita pertahankan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aplaus untuk kita semua. Pak Febri, selamat datang. Amin.